Menyangkut Kecamatan Rusip ini, kita harus sama-sama paham banyak jalan yang belum tuntas. Jalan antar kampung. Mohon juga disebutkan kalau memang ada dari Kementerian Sosial, Pak Bilur, Pak Idu, transmigrasi yang ada bantuan jembatan gantung. Itu ada langsung dari kementerian. Saya pikir Kecamatan Rusip ini banyak yang perlu. Ya, itu mohon juga nanti pada hari ini ada bantuan jembatan gantung langsung dari kementerian. Jadi mohon bapak-bapak juga SKPK ini jemput bola, karena memang tipikal Rusip kecamatan kita ini banyak sungai, banyak alur. Dalam hal ini juga sudah disampaikan, terima kasih dari Menko Kominfo menyangkut jaringan seluler ini juga sangat vital. Seperti yang disampaikan Ibu Jahara, ini masa transisi, masa internet, masa e-planning, semua. Dahulu jaringan kita tidak. Ini saya pikir juga tugas yang paling prioritas buat kita. Bersama teman-teman yang lain, mudah-mudahan sekali lagi yang perlu kita pahami bersama adalah keterbatasan anggaran kita yang tidak mungkin semua usulan dari tahun ke tahun. Tidak salah apa yang disampaikan oleh Amarejo maupun Bapak tadi, yang dulu saya mengenal beliau dari BKAD. Banyak usulan yang tidak bisa tercover dari beberapa tahun yang lalu. Ini berbenturan dengan keterbatasan anggaran kita. Nah, bersabarlah. Mudah-mudahan dari sini ke depan dengan menggunakan aplikasi yang sudah saat ini akan kita terapkan mulai tahun 2021 ini akan benar-benar mengawal seluruh usulan-usulan Bapak dan Ibu yang ada dari masing-masing kecamatan. Dulu kakek nenek kita kan ada entah pawang gajah, pawang apa, ataupun dari dinas terkait kita cari tim ahlinya, itu yang kita maksud. Jangan dibiarkan itu, sayang masyarakat di Pamer. Yang kedua, kita ini semua perpanjangan tangan masyarakat. Salah satu contoh, jalan Pamer Angkup ini kita tahu APBN atau PBA. Jangan setelah ada misalnya ada bencana alam, putus jalan, dinas terkait mengatakan itu bukan wewenang kami. Jangan begitu. Kalau bukan wewenang jangan ikut campur di situ. Itu yang saya maksud. Karena kita sifatnya perpanjangan tangan. Ini akan kita lihat tadi kita dengar juga beberapa dinas yang mengatakan itu tahu memang Pak. Kan nggak mungkin masyarakat ini langsung ke Banda macam HP-nya pun nggak tahu ya nomor HP-nya. Kedepannya jangan begitu. Kita yang sifatnya perpanjangan tangan ini konsekuen lah untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas supaya jangan suatu ada musyawarah bangunan sini tiap tahunnya kita ribut saling caci mencaci. Itu yang saya maksud. Kedatangan kita ke sini hanya untuk membangun khususnya kecamatan Sirinaw ini ke depan Rusip ini ke depannya supaya lebih baik dan lebih bagus. Kemudian mohon Dinas Kesehatan maksimalkan penggunaan fungsi daripada Puskesmas. Jadi jarak jangkau dari Rusip Antara ke Silinara bahkan ke Datu Bulus sangat jauh. Jadi maksimalkan. Kalau dokternya kurang, mohon bagaimana tata mekanismenya agar ketersediaan dokter harus ada. Jadi untuk ini karena ini basic need, artinya kebutuhan dasar rakyat kita, pendidikan dan kesehatan. Ini dua unsur yang memang harus benar-benar menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan yang baik terhadap masyarakat. Kemudian untuk PAME atau PAMAR, ini Dinas Pendidikan dan Kesehatan, mohon itu sama konsep saya seperti bagaimana di Ketol kemarin saya sampaikan. Kalau ada peluang kontrak untuk guru, ada di PAMAR itu S1, itu kontrakan deh. Jangan bawa dari Silinara ke sana untuk dikontrakkan. Nanti sebulan pindah lagi. Maka persoalan pendidikan ketersediaan guru tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Nanti orang Silinara, Dinas Pendidikan kontrakan ke PAMAR misalkan di SD. Akhirnya datang lagi ke Pak Sarul, Pak saya minta pindah jauh kali ke PAMAR. Maka kalau ada putra PAMAR
yang memang S1 itu kalau ada peluang dikontrakkan, dinas pendidikan mohon yang di sana itu yang dikontrakkan. Mereka pasti jaminan berada di tempat mereka. Demikian juga yang namanya tenaga kesehatan. Ya alhamdulillah kalau ada yang sukarela mau pindah ke sana dari Silinara, dari Ketor, alhamdulillah. Tapi kalau memang yang lebih baiknya ada bidan di sana, ada tenaga kesehatan, kontrakan mereka bekerja di daerah mereka sendiri, tentu dengan gaji dan pendapatan yang layak. Dengan Bapak adalah kuasa pengguna anggaran dana kampung, dan hari ini telah diterbitkan PP nomor 11 tahun 2018 tentang kenaikan uang lelah atau gaji daripada aparatur kampung. Maka Pak nanti akan datang aturan-aturan bagaimana kewajiban Bapak sebagai aparatur kampung. Pesan saya cuma satu Pak, kami Komisi A, saya sudah 3 periode selalu di Komisi A, karena kami ingin mendalami tentang tata kelola pemerintahan. Maka saya minta Pak, efisien, efektiflah penggunaan dana kampung, yang jumlahnya Pak, nominalnya tidak akan pernah turun, bahkan menaik tahun demi tahun. Tahun ini digelontorkan APBN kita sebesar 72 triliun Pak. Itu dana yang luar biasa, yang sekarang Kapolsek itu diberikan wewenang mengawasi dana desa. Kami Pak, atas nama DPR, Kadapil 3 dan Komisi A, tidak mau Bapak Reje dan aparatur kampung itu bermasalah. Maka ini terus kami ingatkan sebagai mitra kerja, hati-hatilah dalam penggunaan dana kampung Pak.